Kalau kita berbicara masalah keuntungan, Pak, yang jelas satu secara eh, material itu jelas bagus. Yang kedua masalah pendapatan untuk segi penghasilan itu sangat luar biasa. Nah, kami sebagai peternak kurang lebih 30 tahun, ini kami mengajak kepada kawan-kawan, ayo mari kita menggeluti di bidang ternak kambing. Karena kami bukan ngomong bohong, tapi kami sudah terjun kurang lebih 30 tahun, hasil sudah bisa menjamin daripada kebutuhan kita. Saya sendiri sudah bisa merasakan nikmati hasil daripada jerih payah dari 2 sampai sekarang. Jadi beberapa ekor ini, nah ini saya bandingkan hasil dari pendidikan dengan ternak, masih unggul ternaknya. Mas. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya berkunjung di sebuah peternakan guys. Nah, siapa narasumber saya kali ini? Beliau memiliki perjalanan track record, memiliki pengalaman yang pahit, yang manis. Di sini akan ditumpahkan, di sini akan kita bahas. Jadi buat kalian yang baru bergabung dengan Indra Palupi Channel, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan sang narasumber teman-teman. Kebetulan ini narasumbernya sedang ada kegiatan siang. Halo Pak, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedang ada kegiatan apa nih Pak? Ya, kami sedang memberikan makanan ternaknya. Kami identitas kami adalah nama Alif Mukarom, beralamat di Bandar Agung, RK 12, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Lampung Timur. Lampung Timur. Ya, alhamdulillah kami terjun di dunia peternakan kurang lebih 30-an tahun, Pak. Jadi kami awal mula tahun 90, Pak. Iya? Ini memelihara kambing hanya 2 ekor. 2 ekor. Iya, betina. Nah, alhamdulillah pada saat itu terus terang aja kami belum punya modal. Ya. Itu seharga 70.000 2 ekor. 70.000. Iya, 2 ekor. Nah, saya pelihara kurang lebih 5 tahun. Ya. Itu enggak saya jual. Nyatanya kami bisa mengembangkan sampai sekarang. Itu 5 tahun kurang lebih jadi 27 ekor. Dari 2 ekor tuh Pak ya? Iya. Jadi 27 ekor. Nah, setelah itu kami mengalami peningkatan ya, sehingga kambing yang tadinya belum begitu memadai, nah, akhirnya saya renovasi. Saya berikan begitu. kambing yang agak mempunyai faktor tubuh besar. Ya. Nah, itu intinya. Nah, sampai sekarang juga kami masih tetap terus berkecimpung menggeluti kambing ini. Ya, alhamdulillah semuanya bisa membantu perekonomian kami sekeluarga. Sekeluarga. Nah, ya kami sebenarnya maaf ngomong nih Pak, dari latar belakang kami ya. Iya. Yang tadinya kami ini jiwa pendidik Pak. Oh, pendidik. Yang tadinya jiwa pendidik. Ya, alhamdulillah kami ngajar dari tahun 89 sampai kami terkecimpung di bidang peternak. Kurang lebih tahun 2017 baru mulai kami istirahat untuk terkecimpung dalam pendidikan. Oh, begitu. Ya, karena melihat kondisi yang tidak kami bisa melaksanakan, sehingga kami memilih salah satu. Jadi terpaksa kami melanjutkan usaha kambing ini. Jadi pendidikannya ditinggalkan? Saya tinggalkan. Fakta nyata yang kami alami selama ini dari segi pendapatan Pak, mana karena apa? Pada saat itu kami masih honor. Honor ya? Masih honor. Itu saya terjun di pendidikan 5 titik. Dari SMA YPS, yang kedua di Madrasah Aliyah, yang ketiga di Sanawiyah Brawijaya, Sanawiyah Sidoarjo, dan SD2 Bandar Agung. Iya. Nah, itu kurang lebih 27 tahun kami. Jadi seorang pendidik. Iya. Katakan seorang guru Pak ya? Iya. Seorang guru 27 tahun. Iya. Kemudian tahun berapa jenengan memutuskan Tahun 2017 berhenti itu? berhenti total. Total. Berarti segala usaha digantungkan di peternakan ini. Iya, di ternak saya sendiri sudah bisa merasakan nikmati hasil daripada jerih payah dari 2 sampai sekarang. Jadi beberapa ekor ini, nah ini saya bandingkan hasil dari pendidikan dengan ternak, masih unggul ternaknya. Masih unggul. Masih unggul ternaknya. Oh, gitu. Insya Allah kalau semuanya itu kita geluti betul, kita tekuni betul, sukses. Sukses ya? Sangat sukses. Positif sukses. Kami sendiri sudah merasakan. Ya, kalau masalah mengalami kerugian kami juga pernah Pak. Yang jelas pada saat terjadi mengalami kerugian itu karena teledornya kami dalam mengantisipasi kambing.
Nah, terutama masalah kesehatan. Nah, Iya. karena nggak terantisipasi sehingga kambing juga ada yang mati, juga ada yang sakit-sakitan, akhirnya harga jual pun juga tidak akan menjangkau dengan harapan Menurun, yang Pak, ya. kita, nah, harapan kita. Iya. Ya, kalau masalah peternakan itu sudah bisa menjamin untuk meningkatkan perekonomian kita. Jadi kita jangan khawatir kalau masalah kita menggeluti di bidang perkambingan ini dengan betul-betul niat ikhlas untuk merawat kambing, insya Allah kedepannya kita akan sukses. Ya kalau kita berbicara masalah dominan itu lebih dominan ke ternak, Pak. Ke ternak, Ke ya. ternak. Bukankah dengan peternakan yang segini banyak populasinya, Pak, menyita waktu jenengan untuk ngarit atau yang lain-lain gitu? Ya kalau masalah waktu itu juga sama, tersitanya sama. Tapi kalau menggeluti di dunia pendidikan, yang jelas kami sendiri satu dalam kita berpikir itu terlalu Forsir. Jadi sehingga walaupun ibaratnya kita pendidikan kan badan bisa bersih segala macamnya bersih semua enak. Tapi segi berpikir pun ini akan merasa capek betul. Ya. Tapi kalau di ternak walaupun kita 1 jam atau 2 jam mencarikan makan ternak capek, tapi masih enak ke kambing. Kita melihat peliharaannya bagus-bagus, sehat-sehat itu sangat senang sekali. Oh gitu. Ya keluarga sangat mendukung sekali. Karena apa saya mendukung sekali? Dia juga memikirkan dari segi kerepotan saya, Pak. Gitu. Jadi kalau pendidikan maaf ngomong berangkat jam 7 pagi, pulang jam 6 sore. Ya. Karena apa? Ada 5 instansi yang harus kita selesaikan dalam waktu 1 hari. Itu dalam Gitu. 1 hari, Pak. Jadi Terpostir betul. ada tugas 5 tempat. 5 tempat. Oh, gitu. Karena ya masih honor pada saat itu. Ya, membutuhkan memang harus banyak titik yang kita Iya. kerjakan. Nah, untuk kambing tadi kalau masalah besar kecilnya itu tergantung dari induk yang kita pelihara. Ya. Ya kalau memang peliharanya induknya banyak, ya otomatis 1 ekor kita mendapatkan 1 penghasilan anaknya saja. Anaknya saja. Itu sudah bisa terhitung standar minimal 1 juta 1 ekor. 1 ekornya. Iya. Kemudian jenengan bisa jual berapa ekor dalam per bulan untuk? Ya kalau per bulan untuk brandingan ini kurang lebih 10. Kalau dihitung per bulannya. Iya, per bulannya saja. Tapi kalau jangka waktu 8 bulan ya kita tinggal ngitung induk. Induknya. Tinggal Induknya hitung 50 ya. Ya Kalikan 1 aja udah 50 ekor. 50 ekor begitu. Tapi kalau dibikin rata-rata Rata-rata 10 ya? kalau induk 30 ya nggak kurang dari 40-an 50 ekor. begitu. Ya kalau masalah hasil ya kami ngomong Pak ya, ini dalam kebutuhan ekonomi yang jelas pasang surut. Dalam arti pasang surut itu kebutuhan kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu. Ya. Pada saat kebutuhan tidak ada sedangkan hasil ternaknya menghasilkan, yaitu saya usahakan untuk cari lahan yang lain untuk beli ladang lah istilahnya. Ladang istilahnya. Kami mengajak daripada semua pemula, ya mari kita untuk selalu dan meningkatkan daripada bidang ternak ini. Karena bidang ternak bisa dikatakan menjanjikan, Pak. Menjanjikan, Pak. Tergantung kepada kita perawatan ternak kita yang akan kita pelihara. Itu. Iya. Ya kalau penjualan, Pak, kami juga maaf ngomong ini, kami setelah ada breedingan, peliharaan kami sendiri, ini kami juga bergelut di bidang penjualan. Jadi kami bisa dikatakanlah belantik kambing kan gitu. Oh, sambil bakul iya, sekarang. sambil bakul. Ya belanja kambing kita ke cari usaha yang ke desa lain. Jadi gitu cari ya. informasi kawan-kawan atau petani-petani yang akan menjual. Ada kabar saya langsung terjun ke lokasi. Hasil ternak sendiri juga utuh. Kita mendapatkan penghasilan dan untuk kegunaan ekonomi sehari-hari ya kita mengambil jual belinya, Pak. Nah, buat kalian yang mau ya, yang mau belanja atau pengen cari breedingan ya, silakan hubungi ini. Nah, ini. Hubungi Bapak Alif Karom SPDI. Nah, nomornya ini juga ya. Nah, alamatnya ya sudah tertera di sini teman-teman. Nah, kalian silakan luncuran langsung ke sini, guys. Di sini banyak dan super untuk kambingnya. Kita cek bodinya, guys, keren lah, seperti ini. Ini dia. Jumbo, Pak Alif. Ya, jumbo ini. Jumbo ini. Untuk ketihan kurang lebih di 75 up. Wih, mantap. Pak, ini terahannya PE, Pak ya? Masih ya PE. Genetik PE, Pak ya? PE ini. Ini pejantannya model kayak gitu, Pak. Ini ya? Ya. Wih, super teman-teman. Itu pejantannya. Wah, Lur, ini nggak kecewa kalian, Lur.
beli tempat Pak Alif ini. Wih, super. Kemudian untuk ambing loh lur, kalau mau breeding itu ambingnya itu harus diperhatikan. Dan jos ini botol. Wih, mantep guys. Ini untuk untuk breedingan jos. Untuk pemula cocok, kalian bisa datang ke sini. Nomor yang sudah saya shoot tadi di awal, alamat sudah kami shoot juga di awal. Jadi kalian langsung kring hubungi Pak Alif. Pak Alif ini kalau dijual sampai berapa sih Pak notanya Pak? Ini bisa nego, ini harga 4. Masih nego? Oh, 4 bisa nego. Masih nego teman-teman. Jadi 4 juta masih nego. Masih nego. Kita udah detailkan guys. Udah betul. Kita detailkan. Kaki ini lurus. Bagus, teman-teman. sempurna. Belum nekuk, belum telapak teman-teman. Jadi cocok nih teman-teman. 4 juta masih nego. Long sizes guys. Ini long sizes. Wah, panjang teman-teman. Dan yang paling penting buat kalian yang ingin breeding ya, yang paling penting untuk kalian jadikan patokan untuk breeding itu satu saja. Yang awal adalah susu. Iya, betul. Gitu Pak Alif ya? Iya, betul. Susu. Yes. WA itu 0812 7298 7646. Tapi kalau yang WA 0822 2615 7485. Ya. Ya, ini kami jelas menyediakan berbagai macam jenis kambing. Satu adalah Rambon, 2 PE, betina maupun pejantan. Kalau untuk kebutuhan teman-teman menginginkan pengebokan Pak, jenengan menyediakan enggak? Menyediakan. Oh, termasuk menyediakan. Nah, kebetulan saat ini masih kosong. Kalau kemarin banyak betul kemarin. Betul ya? Oh gitu. Oke. Sementara ini induk-induk semua. Induk-induk semua. Untuk stok yang ada di kandang kita Pak Alif, ya, itu ada berapa ekor untuk yang dagangan? Yang dagangan ada 1, 2, 3, 4, 9 Pak. 9 ya? Ya, 9 ekor. Dan rata-rata seperti ini Pak ya? Iya. 4 juta nego teman-teman. Ada yang 2 jutaan juga ada. Oh, ada juga? Ada. Tuh yang ke 2 jutaan itu, yang warna merah, Pak? Warna ini 2 juta. Ini 2 jutaan ya, ini. Yang merah. Yang merah. Ini 2 jutaan ya? Ya. Itu super tuh, malah Rambon itu. Rambon. Ini 2 jutaan teman-teman. Ya teman-teman, silakan telepon langsung, hubungi beliau ya teman-teman. Ini 2 jutaan. Ini masih tangan pertama, ini masih enak teman-teman. Nah, kalau yang ini Pak Alif, ini pacekan kita atau gimana nih Pak? Ya, ini bisa dikatakan pacek, juga bisa dikatakan dagangan Pak. Dagangan juga? Ini kalau ini PE. Oh, PE ya? Ya, PE. Ini kalau ketinggian kurang lebih berapa nih Pak? Ini tinggian 1 meter 2 cm. 1 meter 2 cm? Iya. Wih, tinggi betul lur. 1 meter 2 cm. Kalau kalian mau cari pacekan teman-teman, dulur semua bisa telepon beliau. Jadi pacak itu yang harus dimiliki oleh teman-teman tuh yang suka macak, yang berancah lah nek on Jawa nih. Iya. Nah itu. Pak, dengan ketinggian 100 up ini Pak, ini kalau di nota berapa Pak? Ini harga Pak, Iya. tawar ini malah 8 juta Pak. 8 juta? Kalau yang ini. Nego? Nego. Oh, masih nego. Masih nego. Guys. Masih nego. 8 juta masih nego teman-teman. Usia 1 tahun setengah nih. Usia 1 tahun? Setengah. Ya. Wah, jos guys. 1 tahun setengah. Nah, ketinggian 100 up. Ya. Oh, masih muda lur, masih muda. Masih muda bener nih. 8 juta nego untuk pacekan. PE teman-teman ya. Ini PE. bukan Jawa Randu, bukan Rambon, tapi ini PE. Gitu. Nah, untuk kalian ketahui kalau wong Jawa lur, rego ki nggawa rupa. Nah, ya, kalau seperti ini ya harganya menyesuaikan. Kalau ya breedingan itu yang satunya nggak apa-apa. Ada lagi Pak ya? Ya. Ada lagi. Breeding. Nah, untuk telinganya ya sudah masuk teman-teman. Bagus telinganya, bagus. Untuk sungu dia nggak makan daging, aman. Aman. Nah, ini untuk kelas pacek kalian sudah sempurna untuk memiliki pejantan seperti ini. Gitu. Keren guys. Silakan telepon langsung ya teman-teman. Nah ini teman-teman, ini beda lagi. Kalau tadi seto sudah kita masukkan, sekarang kita keluarkan lagi untuk pejantan yang kedua teman-teman. Pak, kalau yang ini jenisnya apa nih Pak? Ini termasuk ya persilangan Pak. Persilangan. Breedingan antara Rambon dengan P. Oh gitu. Ya. Pak, ini kalau di harga berapa Pak? 6.000.
6.000. Bisa nego. Oh, lebih murah teman-teman. Ya. Kalau ketinggian Tinggian 96. 96. Usia masih muda Pak ya? Masih. Baru lepas 2 giginya. Oh ya. Dek. Nih, untuk giginya teman-teman. Udah masuk ke pacek jos ini. Oke, 6 juta masih nego teman-teman. Usaha peternakan yang jenengan jalankan selama 30 tahun. Ini kira-kira untuk digunakan kebutuhan harian bisa enggak tuh Pak? Itu kalau digunakan untuk kebutuhan harian ya kita harus bisa program di antara satu harus kita gunakan. Dalam arti kita jual. Jual. Nah, itu, tapi jual bukan induknya, malah anaknya yang jual satu gitu misalkan. Pada saat ada kebutuhan mendadak. Kalau kita berbicara masalah keuntungan Pak, yang jelas satu secara material itu jelas bagus. Yang kedua masalah pendapatan untuk segi penghasilan itu sangat luar biasa. Nah, kami sebagai peternak kurang lebih 30 tahun, ini kami mengajak kepada kawan-kawan, ayo mari kita menggeluti di bidang ternak kambing. Karena kami bukan ngomong bohong, tapi kami sudah terjun kurang lebih 30 tahun, hasil sudah bisa menjamin daripada kebutuhan kita. Kalau kita melihara induk 5 ekor, nah otomatis itu akan beranak. Nah anaknya itu kalau kita suatu saat membutuhkan untuk biaya anak, kita nggak sulit-sulit untuk mencari dana. Jadi dengan waktu spontan pun akan bisa terpenuhi. Induk masih utuh, kita bisa mengeluarkan anaknya untuk kebutuhan anak sekolah. Gitu. Awal mula sebagai peternak, kami memang mempunyai satu tujuan. Nah dalam arti tujuan untuk meningkatkan daripada ekonomi kita. Nah dalam jangka waktu kurang lebih 2 tahun atau ke 5 tahun, kita tergantung dari modal awal kita berapa ekor. Kalau modal awal itu hanya 2 ekor, kurang lebih 5 tahun jangan dijual. Kambing itu saya yakin bisa jadi kurang lebih 25 ke atas. Tapi kalau kurang dari 20 kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin Pak ya? Nggak mungkin. Gitu. Berarti emang syaratnya kalau pemula itu untuk merintis Pak? Ya. Itu jangan dijual dulu Pak ya? Jangan dijual dulu, harus kita prihatin. Nah, jadi untuk pengeluaran keluarga segala macam kita cari celah lain. Ya. Gitu. Kalau memang ingin meningkatkan daripada mutu kambing tersebut. Ya. Satu, yang kedua pertambahan modal untuk kambing. Jadi daripada kita 2 ekor 5 tahun, untuk kedepannya akan lebih enak. Ini lebih enak lagi. Lebih enak lagi. Masalahnya apa? Kambing semakin banyak. Ya. Nah, kalau kita mau mengambil induk yang lebih bagus, nah kita tinggal nyeleksi nanti kapan waktunya kita jual. Yang jelek-jelek misalnya kita jual ke potong, yang gede-gede yang bagus-bagus kita branding lagi terus kembangkan. Oh begitu. Adakah cara-cara beternak lain yang jenengan jalankan Pak selain dipelihara sendiri? Ada. Atau bagi hasil Ada. bagaimana gitu? Ya itu adalah bagi hasil Pak. Untuk menjalankan daripada kambing ini, selain kami branding kurang lebih 30-an ekor atau 27 ekor tadi, ini sebagian saya peliharakan ke orang lain. Nah orang lain itu akan membagi hasil. Nah kita kalau kita sudah punya modal dititipkan ke kawan-kawan, ya maaf ngomong, kita ibaratkan tidak bekerja pun juga mendapatkan penghasilan. Nah ini ditekuni dari awal mulanya Pak. Oh, kalau begitu. kita betul serius, yakin kita bisa seperti itu. Jadi kita komitmen dari awal. Oh, Kalau begitu. misalkan Bapak mau menggaduh 1 ekor, nah kebetulan beranak yang pertama 2 ekor laki perempuan, itu lakinya ke yang melihara dulu. Oh gitu. Nah, jadi kami mendapatkan betina, bagian betina, dia jantannya. Nah itu. Tapi kalau sudah kedua gantian. Nah di rolling. Oh akadnya harus jelas Pak? Iya harus jelas. Nah, keren. Gitu. Mantap nih Pak Alif. Adakah rencana kedepannya akan melakukan apa lagi, gebrakan apa lagi Pak untuk mengembangkan sayap usaha jenengan? Yang jelas kalau kami melakukan gebrakan usaha, kami tetap akan menggeluti, menekuni di kambing. Kambing ya. Apapun yang terjadi tetap kambing yang akan saya utamakan. Karena Adakah akan penambahan kandang? Unit? Ya? Ada. Program insya Allah bulan depan kami sudah berdiri 1 unit lagi. 1 unit lagi. Untuk kapasitas berapa ekor Pak Alif? Ya kurang lebih 20 ekor. Keren. Kurang lebih. Nanti izinkan saya untuk meliput kandang berikutnya. Oke, boleh. Oke. Nah, kami pesan kepada kawan-kawan, ayo kita jangan sampai sungkan-sungkan atau jangan males-males. Karena apa? Kita menggeluti bidang kambing sangat menguntungkan sekali. Dan apabila kawan-kawan ingin mau
mengadakan satu sosialisasi, mari kami pun juga akan siap membantu kawan-kawan semuanya. Ya, pada kawan-kawan sekalian, kalau memang nanti ada yang berminat untuk mau budidayakan kambing, silakan datang ke kandang kami dan kami akan juga memberikan nomor telepon. Nah, kebetulan di situ sudah tertera semuanya, yang WA maupun yang tidak WA. Oke. Itu. Pak Alif, terima kasih ini atas waktu dan perbincangannya. Oke. Semoga kedepannya usaha jenengan semakin berkembang dan peternaknya semakin barokah buat keluarga. Amin, amin, amin. Saya permisi untuk mohon pamit, Pak ya. Oh, monggo, Oke. monggo. Permisi, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi teman-teman perbincangan saya dengan seorang peternak, guys. Dan di sini saya kecil, guys. Peternakan ini ternyata dikelola seorang senior, guys. 30 tahun jam terbangnya. Jadi suka duka yang beliau jalankan, suka duka yang beliau jalani ini apa ya? Menjadi gemblengan di hidup sang narasumber sehingganya tahan banting dari apa ya? Dari naik turunnya siklus perekonomian. Nah, di sini sudah beliau ceritakan dari awal, ini jadi tolak ukur buat teman-teman yang ingin menjadi seorang peternak. Kenapa? Peternak itu tidak semua manis dan peternak juga tidak semua pahit. Jadi manis atau pahit tergantung pilihan kalian semua. Yang jadi catatan adalah semangat mengamalkan atau menjalankan peternakan dengan ilmu yang benar agar hasilnya maksimal. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.